Analisis statistik deskriptif kita ke menu SPSS. Kemudian sebelum itu kita harus mengatur variabel view. Pada nama kita tuliskan nilai ujian. Kemudian pada tipe kita tulis numerik karena kita akan menggunakan angka. Pada desimal kita tulis 0 karena kita menggunakan bilangan non-desimal. Kemudian pada label ini kita akan beri nama nilai ujian. Setelah itu kita ke menu data view. Nah, pada data view ini sudah ada nilai ujian dan tinggal kita masukkan data yang akan kita uji. Kemudian setelah itu kita klik analis, data statistik, pilih frekuensi. Nah, pada tabel frekuensi terdapat nilai ujian. Nah, nilai ujian ini kita pindahkan ke tabel sebelah kanan dengan mengklik tanda panah. Setelah itu kita klik statistik. Nah, di sini kita akan mencentang beberapa pilihan, yaitu standar deviasi, variance, mean, skewness, kurtosis, mean, median, dan mode. Setelah itu kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, pada layar laptop akan tampil data seperti ini. Yang kita gunakan adalah data yang menunjukkan statistik. Kemudian uji yang kedua yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal atau tidak. Di sini sudah pada nama kita tulis motivasi, kemudian pada baris kedua kita tulis prestasi. Kemudian pada desimal kita tulis 0. Dan pada label kita tulis motivasi belajar. Pada baris kedua kita tulis prestasi belajar. Setelah itu kita pindah ke data view. Nah, pada motivasi dan prestasi ini kita tuliskan data yang akan kita gunakan. Kita masukkan data untuk di prestasi. Setelah data kita tulis, baru kita klik analis, kemudian deskriptif statistik, dan explore. Pada menu explore, kita akan memilih prestasi belajar yang kemudian akan dipindahkan pada kolom sebelah kanan pada dependent list. Kemudian klik both, klik plots, dan kita centang faktor level together dan histogram. Centang normality, kemudian klik continue dan OK. Akan tampil data pada layar, kemudian data yang akan kita gunakan yakni test of normality. Terdapat tabel Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk, di mana pada kolom Kolmogorov-Smirnov ini kita gunakan apabila kita menggunakan data lebih dari 50, dan Shapiro-Wilk ini kita menggunakan data kurang dari 50. Pada nilai sig ini kita dapatkan 0,314.
yang mana nilai ini lebih dari 0,05 dan mengindikasikan bahwa data yang kita gunakan ini berdistribusi normal karena datanya lebih dari 0,05. Uji yang ketiga yakni uji homogenitas yang kita gunakan untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan ini sama atau tidak. Pada layar sudah saya cantumkan tipe nama dan label yang terdiri dari hasil dan kelas. Kemudian pada value di sini kita akan mencantumkan kode dari kelas. Yang pertama value-nya 1. Kemudian kita tulis dengan label kelas A. Setelah itu, karena kita klik add, kita masukkan kode yang kedua yakni angka 2. Kemudian kita beri label dengan kelas B. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita ke menu data view. Nah, di sini sudah tercantum data yang akan kita gunakan, di mana data dari angka 1 hingga 15 menunjukkan kode A dan angka 16 hingga ke 30 menunjukkan kode kelas B. Kemudian kita ke analis, kemudian descriptive statistic. Kita klik explore. Kemudian pada kolom explore kode kelas kita masukkan ke factor list. Setelah itu kita klik plot. Kita centang underscore dan histogram. Klik continue dan klik OK. Data yang muncul pada layar yang kita gunakan adalah test of homogeneity of variance. Nah, di sini terdapat beberapa nilai dari mean hingga base mean. Nah, di sini nilai sig-nya ini lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa data yang kita gunakan ini mempunyai homogenitas atau nilai yang sama. Yang terakhir yakni mentransformasikan data menjadi log atau logaritma dan len atau logaritma natural. Di sini sudah terdapat dua nama, kemudian measurnya kita ganti menjadi nominal. Langsung saja kita ke data view. Terdapat IHSG dan kurs. Kemudian kita klik transform, compute variable, dan pada target variabel kita klik log underscore IHSG. Kemudian kita ke menu function group, kita pilih all. Nah, di sini terdapat banyak sekali pilihan, namun kita pilih log 10. Setelah itu akan muncul angka tulisan pada numeric expression. Setelah itu kita klik IHSG, kemudian klik panah, langsung klik OK. Akan muncul lembar kosong seperti ini, namun kita kembali ke lembar kerja. Nah, pada lembar kerja ini terdapat nilai log IHSG. Selanjutnya log course yaitu transfer. Pada log underscore IHSG kita ganti dengan course. Kemudian pada function group kita pilih all. Dan pada function and special variable kita pilih logaritma 10, dan pada numeric expression kita ganti dengan course. Setelah itu kita klik OK. Kemudian ke lembar kerja dan terdapat log
dari nilai kurs. Setelah itu untuk mengubah menjadi len, kita klik transform, compute variable, kemudian log underscore kurs kita ganti menjadi len underscore ihsg. Setelah itu pilih all pada function group, kemudian pada function and special variable kita pilih len. Pada numeric expression ini kita hapus, kemudian klik len, dan pada tipe dan label kita pilih ihsg dan klik panah lalu OK. Kemudian pada lembar kerja terdapat nilai len dari ihsg. Begitu pula untuk len nilai kurs, kita klik transform, compute variable, dan kita ganti dengan kurs. Setelah itu kita pilih all, kita hapus dulu dan pilih all, kemudian kita pilih len pada function and special variable, dan pada type and label kita pilih kurs tanda panah kemudian OK. Kemudian kita dapatkan nilai len dari kurs. Nah, begitulah cara-cara kita mentransformasikan data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.